Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, sarjana hukum, magister hukum, alamat di Kota Lubuk, dan saat ini mendapat amanah dari UT Palembang untuk memberikan tutorial kepada teman-teman adik-adik mahasiswa terkait mata kuliah hukum pidana. Saya sehari-hari bekerja sebagai advokat di kantor yang saya miliki sendiri, beralamat di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun kita jauh tempat, posisi dan jarak, tetapi tidak mengurangi ikhtiar baik kita dalam ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan negara bagi kami sebagai tutor dan bagi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, dan upaya dan ikhtiar positif kita untuk pengembangan kepribadian kita, pengembangan keilmuan kita, khusus program studi ilmu hukum ini. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas pada sesi pertama hukum pidana. Seperti kita ketahui bersama, hukum pidana ini sudah tidak asing lagi bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia, karena memang pidana ini tentu bersentuhan langsung dengan masyarakat kita, karena kita hidup sebagai makhluk sosial, zon politikon istilahnya, sebagai makhluk sosial tentu berinteraksi satu sama lain. Nah, dalam kita berinteraksi tentu ada benturan-benturan, tentu ada hal-hal yang bisa membuat kita cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Nah, oleh karena itu kita mempelajari hukum ini agar mengetahui mana aturan yang boleh, mana aturan yang dilarang yang tidak diperbolehkan, dan mana aturan yang memiliki sanksi pidana itu sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam hukum pidana lebih jauh, di awal ini sebagai pendahuluan kita menjelaskan dulu apa itu definisi dari hukum pidana. Jadi hukum pidana itu terdiri dari dua kata, hukum dan pidana. Dalam bahasa Indonesia menggunakan pola DM, diterangkan, menerangkan. Diterangkan atau D adalah kata hukum itu sendiri, sedangkan menerangkan atau M adalah kata pidana itu sendiri. Hukum dalam bahasa Inggris itu disebut legal. Legal berasal dari bahasa Latin, yaitu lex, yang artinya undang-undang. Dalam bahasa Inggris kita juga menggunakan kata law, L-A-W, law, dalam arti sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan. Law dapat juga diartikan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Nah, di dalam modul kita dijelaskan di situ ada 9 pengertian hukum itu sendiri. Pertama, hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu hukum yang berarti sebagai ilmu kaidah.
Norm Wissenschaft. Ilmu hukum adalah ilmu yang membahas hukum sebagai kaidah atau bagian sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Kedua, hukum dalam arti disiplin, yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat. Ketiga, hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, berisi perintah, perkenan, larangan yang tujuannya agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai. Keempat, hukum dalam arti tata hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif berlaku di tempat dan pada suatu waktu. Misalnya undang-undang dia mengatur sebuah fenomena masyarakat tertentu, misal undang-undang narkoba, gitu kan? Karena kejahatan narkoba yang semakin luar biasa, maka diperlukan untuk membentuk suatu undang-undang khusus terkait narkoba. Kemudian ada turunannya, ada peraturan pemerintah, di sana ada perpres, kemudian di tingkat level kabupaten kota itu ada namanya perda dan lain sebagainya. Kelima, hukum sebagai arti petugas hukum, misalnya polisi, jaksa, hakim, advokat, maupun petugas lembaga pemasyarakatan. Keenam, hukum dalam arti keputusan penguasa, artinya hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan, atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang. Contohnya, bahwa kita sudah ada undang-undang pemilu yang mengatur bahwa frekuensi pemilu ini atau pola sistem pemilu kita ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, kemudian ada aturan yang baru. Aturan yang baru ternyata pemilu, pilkada, pilpres, pileg itu dilaksanakan serentak, sehingga ketentuan serentak di tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017 maupun Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Nah, kalau melihat aturan ini ternyata pemilu tidak dilaksanakan 5 tahun sekali. Tapi kalau dari 2020 ke 2024 itu pilkada itu 4 tahun. Tapi itulah hukum, karena itu adalah keputusan penguasa, maka kita sebagai masyarakat mesti melaksanakannya. Kemudian ketujuh, ada hukum dalam arti proses pemerintahan yang berarti aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedelapan, hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur, dalam hal ini perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar, rasional, yang secara terus-menerus dilakukan dan pada akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan. Kesembilan, hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sementara menurut Kamus Bahasa Indonesia, hukum memiliki makna peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Kemudian ada undang-undang, masih menurut Kamus Bahasa Indonesia, hukum itu adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kemudian ada patokan. Hukum dalam Kamus Bahasa Indonesia itu bermakna patokan, kaidah atau ketentuan. Kemudian ada keputusan hakim. Secara garis besar, hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh sekumpulan orang atau semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana jika melanggar atau mengabaikan peraturan itu, sehingga tercapai pergaulan masyarakat yang tertib dan adil. Selanjutnya kita menjelaskan terkait fungsi hukum. Pertama, mendefinisikan
hubungan antara anggota masyarakat. Yang kedua, menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. Maksudnya seperti apa? Jadi hukum ini dibuat agar sistem pemerintahan kita berjalan secara teratur. Jadi tidak boleh dalam konteks Indonesia ya, tidak boleh penguasa itu berbuat semena-mena, melakukan keputusan atau membuat kebijakan yang di luar peraturan perundangan yang mencederai masyarakat. Maka dibuatlah hukum yang juga mengatur terkait kekuasaan pemerintahan. Kemudian ketiga, menyelesaikan persoalan yang timbul baik antara individu maupun antara individu dengan kelompok-kelompok. Keempat, melakukan redefinisi hubungan antara individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. Selanjutnya, pengertian pidana. Tadi kita sudah menjelaskan pengertian dan fungsi hukum, kemudian kita berbicara terkait pengertian pidana. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan yang mana menurut hukum atau kaidah hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Jadi pidana itulah sanksi yang diberikan oleh negara kepada orang atau sekelompok orang melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan yang dibuat oleh negara. Baik itu perbuatan dilarang yang sifatnya dalam konteks ketertiban masyarakat antara satu orang dengan orang lain, maupun perbuatan yang memang ditetapkan dilarang oleh negara. Dia tidak berhubungan atau berhubungan dengan orang lain, tetapi berhadapan langsung dengan negara itu sendiri. Kemudian ada jenis pidana dalam KUHP. Pidana ini kita ketahui adalah penderitaan atau sanksi yang diberikan oleh negara. Nah, pidana yang diberikan oleh negara ini atau sanksi yang diberikan oleh negara ini ada bermacam-macam bentuknya. Contohnya adalah pidana pokok. Pidana pokok dalam KUHP itu antara pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Kemudian ada pidana tambahan, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan contohnya seperti beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, di mana hakim juga memutuskan untuk mencabut hak politik pelaku atau terdakwa dalam waktu tertentu, misalnya seperti itu. Nah, terkait hukuman mati, Indonesia masih menerapkan hukuman pidana mati. Apa yang menyebabkan Indonesia masih menggunakan hukuman pidana mati seperti kasus narkoba misalnya? Argumentasinya adalah, pertama, tidak ada satu ajaran agama pun yang mengharamkan penjatuhan pidana mati. Dan kemudian kedua, dalam doktrin pidana, jika kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang bagi pelaku pidana mati, dapat dijatuhkan untuk melenyapkan pelaku. Ketiga, pidana mati berfungsi sebagai general preventive atau pencegahan umum terjadinya kejahatan. Jadi dilakukannya pidana mati itu untuk memutus mata rantai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian ada juga pidana penjara secara garis besar, dimaknai sementara waktu, dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara itu secara garis besar dibagi menjadi pidana sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara sementara waktu ini maksudnya adalah 1 hari dan maksimum 20 tahun penjara. Kemudian ada penjara seumur hidup, orang yang dijatuhi pidana tersebut mendekam dalam penjara sampai meninggal dunia. Kemudian ada pidana kurungan, dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan dalam konteks pelanggaran. Minimal pidana kurungannya 1 hari dan maksimal pidana kurungan itu adalah 1 tahun. Pidana denda berarti kepada terpidana diharuskan membayar sejumlah uang tertentu. Berikutnya, kita sudah berbicara masalah hukum, kita sudah bicara masalah pidana. Lalu apa sih pengertian hukum pidana? Penggabungan dua kata ini ya. Tadi di muka kita sudah berbicara terkait pola kata inilah diterangkan menerangkan.
Menurut salah satu ahli hukum Indonesia Mulyatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah criminal law. Maknanya hukum tentang kejahatan. Penal law bermakna hukum tentang hukuman. Dalam bahasa Belanda disebut strafrecht. Strafrecht. Straf artinya hukuman dan recht artinya hukum. Maka strafrecht artinya hukum tentang hukuman. Kata straf ini sebenarnya sudah lama kita kenal. Sejak dulu sekali, mungkin kita masih ingat di sekolah dasar ketika ada satu siswa yang melakukan kesalahan di kelas, kemudian akan menerima straf dari gurunya. Nah, straf ini dikenal dari bahasa Belanda sebenarnya, yang arti straf, hukuman. Straf, hukuman. Jadi ada siswa yang kena straf oleh gurunya, artinya ada siswa yang dihukum. Misalnya berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan tugas dari guru, contohnya. Lalu ada pembagian hukum pidana. Hukum pidana ini dibagi ke dalam beberapa kelompok. Pertama yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kemudian ada hukum pidana objektif dan subjektif. Kemudian ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Kemudian ada hukum pidana nasional, lokal, internasional. Kemudian ada hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Apa itu hukum pidana material dan formil? Hukum material adalah berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang yang harus dilakukan disertai ancaman pidana. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Van Hemel menjelaskan hukum pidana material menunjukkan pada azas-azas dan ketentuan-ketentuan yang menentukan pidana bagi yang melanggarnya. Lalu hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum pidana formil lainnya, yaitu untuk menegakkan hukum material. Berisi cara bagaimana menegakkan hukum pidana material melalui suatu proses peradilan pidana. Van Hemel menjelaskan hukum formil adalah mengenai bentuk dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum material. Hukum pidana material di Indonesia itu sudah dikodifikasi ke dalam KUH pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ini, atau dulu dikenal dengan Wetboek van Strafrecht, yang berasal dari Belanda, yang dibuat di Tweede Kamer, Parlemen Belanda itu ya, Tweede Kamer, Parlemen Belanda pada tahun 1809 di bawah pemerintahan Lodewijk Bonaparte. Kodifikasi 1809 hanya berlaku 2 tahun, pada tahun 1811 sampai dengan 1813. Belanda waktu itu diduduki oleh Prancis sehingga berlaku undang-undang Prancis yaitu Code Penal dengan perubahan-perubahan sampai pada tahun 1886. Berdasarkan Statblad 35 atau berdasarkan lembar negara pada waktu itu ya, lembaran negara tahun nomor 35, Wetboek van Strafrecht mulai berlaku di Belanda itu 1 September 1886. Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda menerapkan Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda. Karena waktu itu negara Indonesia ini dikenal oleh Belanda sebagai Hindia Belanda, maka kita menggunakan Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie dengan penyesuaian untuk daerah jajahan pada 15 Oktober 1915. Berdasarkan Statblad tahun 1915 nomor 732, KUHP untuk Hindia Belanda mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945,
berdasarkan pasal 2 peralihan yang menyatakan berdasarkan pasal 2 aturan peralihan yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang masih tetap berlaku sebelum diadakan saya ulangi, segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tahun 1946 terbitlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang merubah nama KUHP Hindia Belanda menjadi KUHP yang kita kenal sampai saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terdiri dari 3 buku, 569 pasal dengan sistematika sebagai berikut. Buku ke-1 tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan-kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran. Jadi memang KUHP kita ini lahir dari rezim penjajahan Belanda. Sekarang pemerintah kita sedang berupaya untuk melahirkan produk yang genuine, ya, produk Indonesia, KUHP yang memang pemikiran dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Rancangan atau RUU KUHP ini sampai saat ini memang dalam masih pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR. Kita berdoa saja ke depan akan lahir kitab undang-undang hukum pidana yang orisinil, genuine, produk pemikiran ahli-ahli hukum kita yang dituangkan dan dibahas dan diundangkan oleh pemerintah nantinya. Kemudian berbeda dengan KUHP dan KUHAP yang kita miliki, kita memiliki KUHAP, Kitab Hukum Acara Pidana. Jadi kalau KUHP itu produk yang memang kita pakai karena produk ini sudah ada di sejak zaman Belanda. Berbeda dengan KUHP, Kitab Hukum Acara Pidananya yang kita miliki merupakan karya agung bangsa Indonesia. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah hukum pidana formil, kan? Atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana material. Jadi kalau KUHP ini adalah hukum pidana materialnya, maka KUHP itu adalah hukum pidana formilnya, berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang terdiri dari 22 bab dan 286 pasal. Kemudian tadi kita bicara hukum formil dan material, kemudian ada hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Hayes Winkel Suringa memperkenalkan istilah ius punale dan ius punendi. Ius punale pengertian objektif dari hukum pidana. Ius punale berisi perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak. Hukum pidana objektif berkaitan dengan substansi hukum pidana yang berisi perbuatan-perbuatan dilarang, dan hukum formil hukum pidana sepanjang menyangkut acara pengenaan pidana tersebut. Kemudian ada ius punendi, pengertian subjektif hukum pidana. Jadi kalau objektif adalah ius punale, ius punendi adalah subjektif hukum pidana, pengertian subjektif hukum pidana. Ius punendi adalah hak negara untuk menuntut pidana. Jadi hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana, dan hak untuk melaksanakan pidana. Hukum pidana subjektif terkait hak negara untuk melaksanakan kewenangan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Jadi karena hukum pidana ini sudah menjadi ranah atau digolongkan dalam hukum publik, maka negara berwenang untuk memberikan sanksi kepada orang-orang atau kelompok orang yang melakukan
pelanggaran terhadap aturan-aturan ketentuan pidana. Kemudian dikenal juga hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan diberlakukan untuk semua negara, warga negara, sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Material hukum pidana umum ini bersumber dari KUHP sebagai hukum formil, KUHP sebagai hukum material, dan KUHAP sebagai hukum formilnya. Kemudian ada pidana khusus ya. Tadi pidana umum, dan kita juga mengenal pidana khusus. Hukum pidana khusus dapat didasarkan atas dasar subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya hukum tindak pidana pemilu, kemudian ada hukum tindak pidana korupsi, hukum tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya, memang khusus untuk mengatur kelompok masyarakat tertentu. Kemudian ada hukum pidana nasional, lokal, dan internasional. Hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh Indonesia disebut sebagai unifikasi hukum pidana. Jadi kalau dulu zaman sebelum kemerdekaan kita memiliki hukum pidana tersendiri. Di masing-masing daerah itu memiliki hukum sanksi sosialnya sendiri-sendiri. Nah, pasca kemerdekaan pemerintah atau negara menyamakan semua sanksi terkait ketentuan pidana ini atau disebut dengan unifikasi seperti itu. Kemudian hukum pidana nasional ini baik meliputi hukum pidana material maupun hukum pidana formil, hukum pidana umum, hukum pidana khusus. Jadi hukum pidana nasional ini di sana ada hukum pidana formilnya, di sana ada hukum pidana materialnya, di sana juga ada hukum pidana umum dan hukum pidana khususnya. Dasar keberlakuan hukum pidana nasional adalah azas teritorial 1, yang berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia. Hukum pidana nasional dibuat oleh DPR dan Presiden, bentuknya undang-undang, baik itu di dalam KUHP maupun undang-undang lain yang mengatur tentang ketentuan pidana. Kemudian hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh DPRD bersama gubernur atau bupati atau wali kota. Bentuknya perda dan hanya berlaku untuk daerah itu saja. Misalnya ada perda tentang kebersihan ya. Jadi bagi siapa yang membuang sampah sembarangan tempat di wilayah perkotaan atau di wilayah tertentu di zona hijau ditetapkan oleh pemerintah kabupaten misalnya, ya dikenai sanksi denda maupun sanksi pidana kurungan misalnya dalam beberapa hari seperti itu, atau sanksi sosial lainnya. Nah, pembatasan ancaman pidana dalam perda tidak diperkenankan mencantumkan sanksi pidana berupa penjara, ya. Demikian pula ada batasan maksimum pidana kurungan dan pidana denda yang dapat dijatuhkan. Kemudian ada juga hukum pidana internasional. Terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang kekuatan berlakunya tidak hanya dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara, tapi juga dipertahankan oleh masyarakat internasional. Kemudian ada hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Nah, pembagian hukum pidana menjadi pidana tertulis dan hukum tidak tertulis ini jarang ditemukan, karena sifat dan karakter hukum pidana pada dasarnya haruslah tertulis. Hal ini didasarkan pada azas legalitas dalam hukum pidana, yang salah satu maknanya yang terkandung dalam azas legalitas tersebut adalah prinsip lex scripta, yang berarti aturan pidana itu harus tertulis. Namun hukum pidana tidak tertulis disebut juga sebagai hukum pidana adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat setempat. Kita sudah berbicara hukum, kita sudah berbicara pidana, kita sudah berbicara hukum pidana. Nah, lalu ada yang namanya ilmu hukum pidana.
Imre Lakatos memberi pengertian ilmu sebagai hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika ilmu lain muncul. John Finn menyatakan ilmu hukum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada suatu sistem hukum yang bertujuan menganalisa unsur dasar sehingga membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan lain. Jan Gitschhaus mengatakan ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Jadi ilmu hukum pidana secara luas meliputi satu, asas hukum pidana, aliran dalam hukum pidana, teori pemidanaan, ada ajaran kausalitas di situ, sistem peradilan pidananya, kebijakan hukum pidananya, perbandingan hukum pidananya. Bambang Purnomo mengatakan ilmu hukum pidana mempunyai tugas untuk menjelaskan, menganalisis, dan seterusnya, menyusun dengan sistematis dari norma hukum pidana dan saksi pidana agar pemakaiannya menjadi berlaku sesuai dengan kemanfaatan dalam masyarakat. Lalu ada objek ilmu hukum pidana. Berdasarkan definisi ilmu hukum pidana, maka objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Objek hukum pidana adalah aturan pidana positif yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks Indonesia yang jadi objek ilmu hukum pidana adalah KUHP, KUHAP, ketentuan pidana dalam undang-undang lain, ketentuan pidana yang ada di dalam peraturan daerah. Kemudian apa sih tujuan ilmu hukum pidana itu? Gustav Rechtbrug menyatakan ilmu pengetahuan hukum bertujuan untuk mengetahui objektivitas hukum positif. Dengan demikian, tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Objektivitas dari hukum pidana positif adalah terkait penegakan hukum pidana itu sendiri. Artinya perbuatan yang dilanggar dalam hukum pidana material harus dapat dikenakan tindakan oleh negara. Aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum pidana positif dari segi suprastruktur maupun dari segi infrastruktur telah memadai. Kalau aparat penegak hukumnya infrastrukturnya tidak memadai, bagaimana pula dia bisa menegakkan hukum itu, baik material maupun formilnya. Dari segi infrastruktur artinya institusi tersebut telah mapan dan dilengkapi dengan tugas, kewajiban, dan kewenangan menurut undang-undangnya. Ya, ada kepolisian, sudah ada undang-undang tentang kepolisian, ada kejaksaan, sudah ada undang-undang tentang kejaksaan. Jadi institusi-institusi penegak hukum ini menjadi suatu lembaga yang kuat. Nah, dari infrastruktur berarti sarana-sarana untuk bekerjanya aparat penegak hukum telah tersedia. Jadi kalau ada polisi harus ada Mabes Polri-nya, harus ada kantor Poldanya, harus ada kantor Mapolresnya. Begitu juga dengan kejaksaan dan lembaga peradilan. Baik, teman-teman dan rekan-rekan, adik-adik mahasiswa, sampai di sini materi untuk season 1 TUEP kita hari ini. Harapan kami ke depan rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa dapat terus secara mandiri belajar, karena memang konsep dari tujuan pembelajaran di UTI adalah belajar secara mandiri. Kami sebagai tutor hanya mendampingi dalam setiap pertemuan. Dalam pertemuan ini kita bisa berdiskusi satu sama lain, sehingga capaian dari tujuan kita melakukan tutorial TUEP itu terkait mata kuliah hukum pidana ini dapat tercapai dari setiap pertemuan yang kita lewati. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.